Pemirsa, Presiden Tiongkok Xi Jinping telah mengunjungi Moskow, Rusia pada 20-22 Maret 2023. Kunjungan ini dilakukan saat Rusia sedang dikucilkan oleh dunia barat lantaran konflik Rusia-Ukraina. Dalam kunjungannya, Presiden Xi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertukar ide menjelang pembicaraan tentang Ukraina dan rencana memperluas kerjasama antar negara. Presiden Putin mengatakan Tiongkok telah mengambil pendekatan seimbang untuk situasi internasional dan berencana membahas saran baru Tiongkok untuk solusi damai atas perang di Ukraina. Di sisi lain, Presiden Xi menjawab bahwa Putin adalah sahabatnya dan mengatakan ia senang berada di Moskow untuk melakukan pembicaraan. Lantas, apa maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut? Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Presiden Tiongkok Xi Jinping diketahui telah kembali ke Beijing setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraannya ke Rusia sejak 20-22 Maret 2023. Para ahli mengatakan, dua pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Rusia kali ini menunjukkan bahwa kemitraan strategis tetap kokoh dan akan terus menguntungkan tidak hanya bagi kedua negara di semua lini, tetapi juga terus mempromosikan perdamaian dunia dan perbaikan tata kelola global. Presiden Xi dalam konferensi persnya bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 Maret mengatakan, hubungan Tiongkok-Rusia jauh melampaui lingkup bilateral dan sangat penting bagi dunia serta masa depan umat manusia. Para ahli menyebut pidato Presiden Xi tersebut khususnya mengenai kemitraan strategis yang solid antara Tiongkok dan Rusia, membawa kepastian bagi dunia, dan dapat memperkuat serta membangun kembali keseimbangan kekuatan antar negara-negara besar demi perdamaian dunia secara umum. Menurut Li Haitong, Profesor Hubungan Internasional di Universitas Urusan Luar Negeri Tiongkok, kunjungan Xi menunjukkan bahwa selain membimbing pengembangan hubungan bilateral, Tiongkok juga mengambil tanggung jawab sebagai negara besar untuk berkoordinasi dengan negara besar lainnya tentang masalah yang menjadi perhatian global. Menurutnya, kunci agar tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat diamati secara efektif adalah negara-negara besar dapat berkoordinasi satu sama lain dan menyelesaikan masalah mereka melalui koordinasi. Dan saat ini tidak ada negara besar lain seperti Tiongkok yang sanggup mengemban tugas ini. Itulah mengapa dalam pernyataan bersama Tiongkok dan Rusia tentang pendalaman koordinasi kemitraan strategis komprehensif untuk era baru, hubungan Tiongkok-Rusia bukanlah jenis aliansi militer politik seperti yang terlihat selama masa Perang Dingin zaman dahulu, tetapi melampaui model hubungan negara ke negara yang memiliki sifat tanpa aliansi, tanpa konfrontasi, dan tidak menargetkan pihak ketiga manapun. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemitraan Tiongkok-Rusia tidak akan memiliki konfrontasi blok ke blok dengan aliansi pimpinan Amerika Serikat seperti yang disalahartikan oleh media barat selama ini. Kalaulah misalnya Tiongkok berniat untuk bersekutu dengan Rusia dan bersama-sama melawan Barat, maka buat apa Tiongkok menengahi krisis di Ukraina? Pemirsa, sebagaimana yang diungkapkan juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, Beijing harus mendesak Moskow untuk mengakhiri invasi ke Ukraina jika Tiongkok ingin memainkan peran konstruktif dalam krisis tersebut. Sebenarnya, maksud John Kirby itu hanya akal-akalan Amerika Serikat untuk mempersulit upaya gencatan senjata. Amerika Serikat ingin mengakhiri upaya damai karena tahu seruannya itu tidak realistis. Maksudnya, jika perang terus berlanjut, bagi Amerika Serikat itu sangat menguntungkan. Itulah sebabnya Amerika Serikat secara terbuka menentang gencatan senjata dan terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat tidak menghendaki gencatan senjata sehingga konflik akan terus berlangsung. Nah, menyadari keadaan tersebut, Tiongkok akan terus berkoordinasi dengan lebih banyak mitra di seluruh dunia untuk memediasi krisis ini.
Setelah mencapai konsensus dengan Rusia, Tiongkok juga akan terlibat dengan kekuatan besar lainnya, seperti Brasil dan Prancis. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijadwalkan akan mengunjungi Tiongkok akhir bulan ini. Presiden Lula baru-baru ini juga mengapresiasi kunjungan presidensi ke Rusia untuk membahas mediasi dalam krisis Ukraina. Begitu pula dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan pada bulan lalu bahwa dirinya akan mengunjungi Tiongkok pada awal bulan April. Rencana kunjungan Macron tersebut salah satunya adalah untuk menggalang bantuan Tiongkok dalam mengakhiri krisis di Ukraina. Selain itu, Tiongkok juga akan tetap berhubungan dengan Ukraina dan mungkin juga mencari saran dari pihak netral utama lainnya seperti India dan Turki untuk membangun landasan bagi gencatan senjata dan proses perdamaian. Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Suyas Desai dalam tulisannya Flashpoint on the Periphery Understanding China's Neighborhood Opportunism. Desai menjelaskan bahwa oportunisme adalah bagian dari politik luar negeri Tiongkok. Sikap ini nampaknya berangkat dari doktrin politik luar negeri Tiongkok yang disebut Dakuo Waijiao atau diplomasi kekuatan besar. Doktrin tersebut menegaskan Tiongkok sebagai negara besar berperan besar dalam politik global dengan cara menghadirkan diri sebagai jawaban atas kebimbangan yang melanda negara lain, termasuk yang sedang dirugikan oleh polemik politik. Implementasi dari doktrin tersebut kini mulai terlihat sedikit demi sedikit pada era Presiden Xi Jinping. Selain mulai menunjukkan pengaruhnya secara ekonomis dan politis di sebagian besar negara-negara Asia Afrika, Tiongkok kini mulai mengincar peluang yang lebih besar untuk menegaskan pengaruhnya di politik internasional, khususnya dalam konflik Rusia-Ukraina. Untuk menegaskan pengaruh besarnya itu, Presiden Xi telah mengajukan 12 poin perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Poin-poin tersebut berisi mulai dari saling menghormati kedaulatan hingga resolusi pasca konflik. Itu berarti jika semua poin tersebut disetujui, maka ini merupakan kemajuan bagi politik internasional Tiongkok. Hal ini menandakan Tiongkok dapat diterima semua pihak sekaligus kembali menegaskan pengaruhnya dalam politik internasional. Dan pada saat itu tiba, jika Amerika Serikat masih menentang gencatan senjata, maka dunia akan melihat dengan jelas siapa yang berpihak pada perdamaian dan siapa yang menentang sebagian besar komunitas internasional selama ini. Pemirsa, demikian Jurnal Barata kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.